Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas yang baru, ruangan yang baru, dan alhamdulillah Bapak di sini mengajar tentang ekonomi kelas 10. Kita mulai pelajarannya terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk daftar hadir nanti kita absen di akhir untuk sekalian pengumpulan tugas. Buat sekarang kita beranjak langsung ke absen. Untuk absensi kita lakukan di akhir ya, karena sengaja Bapak diletakkan di akhir untuk sebagai pengisian tugas juga, biar sekalian nanti dikumpulin ke Bapak buat absensinya. Dan untuk KM silakan pada KM koordinir masing-masing siswanya. Ini siswa kelas 10 IPA 6 ya. Kalau bisa nanti habis pelajaran kumpulin absennya dan sekalian tugasnya juga. Nah, sebelumnya juga perkenalkan karena kalian siswa baru, di sini Bapak akan mengajar tentang ekonomi, yang dimana bab 1 membahas konsep ilmu ekonomi. Nah, perkenalkan, nama Bapak juga Muhammad Ridwan, lahir Bapak Ciamis 17 September 98. Bapak di sini sebagai guru pengganti ya. Materi yang pertama itu tentang peta konsep ataupun konsep ilmu ekonomi. Nah, baik. Di sini ada beberapa rangkaian berupa tentang konsep ilmu ekonomi. Kalau siapkan tulisannya dan mohon catat yang perlu dan tekankan yang mungkin menurut kalian tidak perlu. Silahkan tulis bagi menurut kalian itu penting dan coba dengarkan. Takutnya ada materi yang kelewat. Nah, di sini konsep ilmu ekonomi dibagi beberapa bagian. Di antaranya itu ada tentang yang pertama itu pengertian. Pengertian ilmu ekonomi. Nah, tentang pengertian ilmu ekonomi ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pengertian ilmu ekonomi menurut ilmu etimologinya, dan yang kedua itu berdasarkan menurut para ahli. Nah, di sini dibagi dua, ada menurut etimologi dan ada menurut para ahli. Nah, menurut etimologi itu sendiri, pengertian ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti oikos dan nomos. Oikos yang berarti aturan dan nomos itu berarti rumah tangga. Jadi bisa kita satukan, itu adalah aturan rumah tangga. Namun tidak hanya sekedar mengenai rumah tangga tentang ayah, ibu, bapak, kakak, adik, dan nenek, melainkan berbangsa dan bernegara pun juga diatur di dalam pengertian ilmu ekonomi ini. Dan kedua, ada para ahli. Dari para ahli itu ada mengemukakan salah satunya Mankiw dan menurut P.A. Samuel. Nah, di sini dalam buku
Q itu studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dan langka. Yang kedua, Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, dalam kedua pengertian barusan ada kesamaan, patutnya sama dengan ada kesamaan yang dimana pengelolaan sumber daya ini diatur atau dimanage oleh ilmu ekonomi ini. Baik, kita lanjut untuk kedua, itu ada masalah kelangkaan. Dan kebutuhan membuat pilihan. Mohon maaf. Dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Nah, untuk masalah kelangkaan dan kebutuhan itu menyangkut aspek-aspek yang dimana dapat mempengaruhi ekonomi itu sendiri. Jadi poin-poin ini sangat berkaitan erat dengan poin satu dengan poin yang lainnya. Contoh, untuk masalah kelangkaan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada masalah kelangkaan. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, barang dan jasa. Yang keempat, sumber daya. Dan yang kelima ada pilihan atau skala prioritas. Nah, untuk masalah kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan semakin meningkat dan sumber daya yang ada di alam ini semakin mengecil sehingga terjadilah suatu kelangkaan untuk beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri saling berkaitan dengan kelangkaan. Jadi, di mana sumber daya itu semakin menurun sedangkan kelangkaan semakin menurun sumber dayanya, lalu kebutuhan untuk masyarakat itu semakin meningkat. Nah, itulah dua faktor cara umumnya untuk sebuah kelangkaan kebutuhan yang dimana dapat mempengaruhi masalah sumber daya yang akan diatur oleh ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi seperti yang Bapak katakan barusan, bahwasanya dari poin satu dan poin seterusnya itu saling berkaitan. Nah, di dalam kelangkaan itu sendiri juga di beberapa
ada pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Nah, sebagai berikut, pengaruhnya itu ada terbatasnya sumber daya yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Seperti Bapak katakan bahwasanya kebutuhan semakin banyak dan sumber daya semakin menurun. Kemudian semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa. Nah, juga bisa terjadinya sebuah kelangkaan. Kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, untuk barang dan jasa, jadi suatu kebutuhan dan suatu barang itu memerlukan alat yang dipergunakan untuk memenuhi alat tersebut bisa disebut dengan barang maupun jasa. Nah, barang atau jasa itu terdiri dari ada barang dan ada jasa. Barang itu merupakan benda wujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jasa merupakan benda yang tidak berwujud fisik, tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau barang itu sebagai objek, jadi untuk jasa itu sebagai si pelaku seperti itu. Nah, lanjut untuk sumber daya itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi sumber daya itu sendiri sumber daya yang memang dimana sering diperebutkan oleh masyarakat, terutama sumber daya yang bersifatnya langka ya. Nah, ada juga yang terakhir ada pilihan atau skala prioritas. Nah, jadi sumber daya itu dipilih di sini kita dipilih mana yang jenis kelangkaan yang tinggi, mana yang rendah. Seperti itu. Lalu nah di sini kan ada pilihan atau skala prioritas. Jadi di manage mana yang skala prioritasnya kelangkaan yang lebih tinggi, mana yang skala prioritasnya yang kelangkaan itu lebih rendah. Oke, kita lanjut mengenai tentang poin berikutnya. Itu tentang masing-masing ilmu ekonomi tentang prinsip tindakan. Dan motif ekonomi. Sebentar Bapak tulis terlebih dahulu biar nanti enak menjelaskan. Kemudian di sini ada pembagian dan ruang lingkup. Ilmu ekonomi. Terakhir ada ekonomi syariah. Nah, untuk prinsip tindakan dan motif ekonomi itu ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip ekonomi, yang dimana prinsip ekonomi itu untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi untuk mengambil suatu keputusan harus memastikan
kepentingan orang lain sehingga terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, prinsip ekonomi juga itu merupakan sebuah prinsip yang dimana tercakup bisa diaplikasikan di beberapa tindakan. Yang pertama, kita bisa melakukan tindakan bersikap hemat. Yang kemudian kita bisa juga bertindak secara rasional dan bertindak secara ekonomis. Untuk bertindak secara ekonomis itu artinya memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Jadi tidak boros dan juga tidak hambur seperti itu. Nah, yang kedua tadi prinsip ekonomi yang kedua itu tindak dan motif ekonomi. Yang kedua, tindakan dan motif ekonomi. Tindakan dan motif ekonomi itu juga masih sama seperti prinsip tindakan dan motif ekonomi. Ada beberapa poin untuk masuk dalam kategori tindakan dan motif ekonomi yang dilakukan oleh kita sendiri juga bisa. Yang kedua, tindakan dan motif ekonomi. Tindakan dan motif ekonomi ini dibagi dari beberapa poin. Yang pertama, tindakan ekonomi dan motif ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Sedangkan motif ekonomi, dalam melakukan tindakan ekonomi, manusia didorong oleh beberapa faktor dorongan tersebut biasa disebut motif ekonomi. Nah, jadi ketika tindakan ekonomi adalah usaha dan motif ekonomi adalah tindakannya, jadi poin tindakan ekonomi dan motif ekonomi ini saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Poin yang kedua, tindakan dan motif ekonomi. Nah, tindakan dan motif ekonomi ini dibagi dari dua poin untuk pengertiannya. Yang pertama adalah tindakan ekonomi dan ada motif ekonomi. Nah, untuk tindakan ekonomi itu tersendiri merupakan sebuah tindakan yang dimana kita mengusahakan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan untuk motif ekonomi itu dalam melakukan tindakan kegiatan ekonomi itu kita didorong oleh beberapa faktor. Dorongan tersebut juga biasa disebut dengan motif ekonomi, seperti itu. Yang selanjutnya ada pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, pada subbab yang pertama yaitu kita telah membahas tentang konsep ilmu ekonomi, dan selanjutnya pembagian dan ruang lingkup ekonomi. Pembagian dan ruang lingkup ekonomi di sini dalam Bapak yang pegang ada 2 poin mengenai pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama, pembagian ilmu ekonomi menurut analisisnya. Nah, untuk yang pertama, pembagian ilmu ekonomi menurut analisisnya. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi ekonomi deskriptif itu kalau kita sering dengan bahasa gaul itu dengan bahasa halu yang halu gitu, ngalamun. Nah, untuk yang kedua, teori ekonomi adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Nah, jadi dalam melakukan suatu tindakan ekonomi, kita juga tidak boleh sembarang melakukan tindakan ekonomi secara gelap maupun secara black market ya. Karena untuk tindakan ekonomi yang sehat itu harus cari dulu apa sebabnya, apa akibatnya. Contoh misalkan BBM naik, itu kan merupakan sebuah tindakan ilmu ekonomi yang dimana kita akan mencari sebuah apa penyebab BBM itu naik dan apa penyebab BBM itu turun, seperti itu mungkin. Yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, tadi
setelah kita mencari sebab akibat, kemudian ada ekonomi terapan merupakan sebuah pemecahan dalam suatu masalah tersebut. Yang kedua dari poin pembagian ilmu ekonomi menurut analisisnya itu ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi itu dibagi ada dua bagian. Yang pertama ruang lingkup ilmu ekonomi makro dan ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Nah, sesuai dengan artinya juga, ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi kecil. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi besar. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian secara menyeluruh atau secara luas dan tidak menganalisis unit-unit terkecil dari kegiatan ekonomi. Mungkin seperti itu untuk sebuah pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang terakhir, kenapa sih di poin terakhir itu ada ekonomi syariah? Nah, karena dari berbagai aspek ditinjau, ekonomi syariah itu masuk dalam kategori konsep ilmu ekonomi juga, yang dimana ekonomi syariah itu sebagai tindakan ekonomi dengan aturan-aturan keagamaan, mungkin seperti itu, dengan mengaitkan ilmu keagamaan ataupun ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah, apa sih tujuan ilmu ekonomi itu? Tujuan ekonomi syariah itu, nah tujuan ilmu ekonomi syariah itu adalah menciptakan perekonomian yang maju, menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Nah, sebagai contoh di sini ada perbankan syariah yang telah menunjukkan ketangguhannya dan dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami negatif spread seperti bank-bank konvensional. Nah, jadi di sini untuk ekonomi syariah ini tidak mencari untungnya sendiri. Jadi untuk ekonomi syariah itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan dari si pelaku ekonomi syariah itu untung, yang diuntungkan yang konsumen juga harus diuntungkan, dan untuk ekonomi syariah rugi, si konsumen ekonomi syariah juga harus rugi. Seperti itu. Nah, yang kedua ada prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah juga ada beberapa poin. Yang pertama ada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang ketiga, implementasi zakat. Yang keempat, penghapusan atau pengeluaran riba. Nah, di sini untuk kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan itu, kepemilikan pribadi diakui dalam batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, serta tidak mengakui pendapatan yang didapatkan dari cara yang tidak baik dan yang tidak sah, seperti yang baru saya jelaskan. Nah, kita lanjut karena ini ada apa yang penting, ada zakat. Nah, implementasi zakat. Zakat juga merupakan sebuah tindakan ekonomi yang berbasis syariah, yang dimana zakat juga merupakan dari sebuah ajaran agama Islam, yang dimana semua umat juga harus membayar zakat. Nah, zakat adalah pendistribusian kekayaan dari orang mampu kepada orang yang kurang mampu, kepada kurang mampu. Nah, jadi setiap orang ataupun pelaku tindakan ekonomi itu yang membeli barang, yang membeli ataupun yang mempunyai anak, yang mempunyai kakek nenek yang sudah menjadi tanggungan kita, itu wajib membayar zakat. Nah, di sini ada tiga, ada nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Nah, nilai-nilai sistem ekonomi syariah itu terdiri dari perekonomian masyarakat yang luas, keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh, keadilan sosial,
keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, untuk materi kali ini alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Nanti kita perdalam lagi, kita ulas kembali di pertemuan bab 2 mengenai tentang prinsip tindakan dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi syariah. Karena untuk waktu juga kita terbatas, mungkin kita juga sudah lebih. Nah, alangkah baiknya nanti Bapak bahas lagi di pertemuan bab kedua. Untuk tugasnya, kalian silakan cari pengajaran ilmu ekonomi menurut para ahli sebanyak-banyaknya, baik itu mau dari Indonesia, mau baik dari luar negeri, baik mau dari Amerika, dan kemudian kasih cari contoh masalah kelangkaan dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Seperti yang tadi Bapak telah mencontohkan satu yang dimana pom bensin barusan. Silakan kalian sisanya cari, masih banyak tindakan-tindakan ekonomi yang perlu dicari sebab akibat dan perumusan masalahnya. Seperti itu mungkin akhirul kalam, kita akhiri materi kali ini. Untuk mengakhirinya kita banyakkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.